Halo teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa itu SEO spesialis sebenarnya dan apa saja kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan oleh SEO spesialis. Bagi teman-teman yang saat ini pekerjaannya adalah SEO spesialis, kalau bisa tonton video ini sampai selesai. Seperti apa videonya? Tonton video ini. Oke, teman-teman sekalian, berbicara tentang SEO spesialis ya, ini penting sekali, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tentang SEO spesialis ya. Dan apakah pekerjaan ini masih layak, Mas Didik? Masih layak dan sangat seksi menurut saya gitu kan. Alhamdulillah saya juga sampai saat ini ya, pekerjaan saya SEO spesialis teman-teman. Tapi SEO spesialis saya tentang produk saya sendiri yang akan saya optimasikan. Tapi kalau teman-teman SEO spesialis adalah kerja untuk orang lain, nah teman-teman coba tonton video ini ya. Saya juga saat ini memerlukan SEO spesialis. Banyak perusahaan-perusahaan yang kita kelola, ya klien-klien yang saya kelola gitu kan, website yang saya kelola juga banyak membutuhkan SEO spesialis ya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini lumayan sedikit berbeda dengan penulis, sedikit berbeda dengan editor, ya sedikit berbeda dengan konten kreator dan lain sebagainya. Kita akan bedah teman-teman sekalian ya, spesialis sebenarnya apa sih Mas Didik? SEO spesialis ini adalah orang yang profesional terhadap semua kerjaan tentang SEO ya, dia harus profesional tentang SEO ya. SEO itu search engine optimization. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita itu muncul di halaman pertama dengan menghadirkan traffic yang bagus dengan organik. Ingat ya, dengan organik teman-teman sekalian, itu SEO ya. Nah, sekarang kerjaan SEO spesialis itu apa Mas Didik? Baik, SEO spesialis itu kerjaannya yang pertama adalah dia bukan untuk desain website. Ini saya tegaskan sekali lagi teman-teman sekalian. Kalau di saya pribadi gitu kan, akan berbeda developer website dengan SEO spesialis. Ini tidak saya gabungkan teman-teman. Ya, developer website ya hubungannya tentang bagaimana mengelola website, bagaimana bikin sistem di website, bagaimana dia membuat desain website, bagaimana dia mengatur strategi untuk tampilan website dan lain sebagainya. Tapi kalau SEO spesialis justru dia adalah bagaimana mengoptimalkan website tadi bisa menghasilkan lalu lintas traffic yang baik, bisa menghasilkan leads dan penjualan yang baik. Itu ya teman-teman sekalian ya. Makanya saya termasuk orang yang nggak setuju kalau SEO spesialis justru ngurusin masalah desain website. SEO spesialis malah ngurusin masalah bagaimana coding dan lain sebagainya untuk tampilan website dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, tampilan website saya punya kerjaan sendiri, developer website, programming website, ya ini punya sendiri. SEO spesialis itu tugas di perusahaan kita teman-teman sekalian, itu hanya untuk mengoptimalisasikan website yang sudah dikelola oleh programmer kita. Oke, pertama yang dilakukan oleh SEO spesialis adalah dia harus ngerti cara riset kata kunci apa yang harus dioptimasikan. Makanya kita ketemu dulu dengan klien, ini website tentang apa, kita tanya begitu. Misalnya dia bilang ini website adalah tentang herbal, ini website adalah tentang kesehatan. Oke, berarti tentang herbal. Berarti kemudian sebagai seorang SEO spesialis, maka dia harus bisa mendetailkan kata kunci apa yang kira-kira akan kita optimasikan untuk website herbal tersebut. Sehingga kita bagi menjadi 3 teman-teman sekalian. Ada kata kunci yang bisa menghasilkan leads yang bagus, namanya kata kunci transaksional. Inilah disebut dengan kata kunci jualan. Ya, ada produsen, distributor, agen, supplier, toko, pabrik. Nah, itu kita riset semuanya. Ya, kita cari volume-volume pencariannya. Ya, kita cari siapa kompetitor kita. Pokoknya kita riset semua teman-teman sekalian. Oke ya, itu ya riset. Ya, kemudian ada juga kata kunci informasi ya, cara manfaat adalah tips, trik, tutorial, belajar dan lain sebagainya. Ya, misalnya manfaat, misalnya bawang putih, manfaat herbal ya, manfaat nabawi herbal dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya teman-teman bisa pelajari di sini. Ini SEO spesialis harus paham bagaimana dia menentukan kata kunci dan turunan-turunannya secara organik ya teman-teman sekalian ya. Maka kita ada tools ya, beberapa tools yang kita gunakan ada Ahref, keywordtool.io, kemudian ada ubersuggest.com, ada dimia.id. Kita menggunakan tools-tools yang kira-kira bisa melihat kata kunci mana yang kira-kira berpotensi. SEO spesialis harus paham itu. Yang kedua, kalau sudah punya kata kunci targetnya, maka kita harus membuat ya konten-konten yang kita bangun di sini dengan teknik on page. Jadi SEO spesialis harus paham bagaimana mengelola on page website tersebut sehingga bisa website tersebut bisa masuk di posisi yang baik. On page itu apa sih Mas Didik? On page itu adalah ya teknik strategi kita untuk memasukkan kata kunci itu titik-titiknya di mana, apa saja yang disukai oleh Google, bagaimana caranya biar supaya orang bisa berlama-lama dari konten artikel page yang kita bangun. Semakin bagus konten yang kita buat,
semakin tidak duplikat, semakin originalitas, semakin berkualitas, orang bisa berlama-lama tersebut, itu on page yang baik teman-teman sekalian. Jadi justru dia tidak sekedar memasukkan titik-titik kata kunci tersebut, tapi dia membangun bagaimana orang bisa berlama-lama di website tersebut. Nah itu tuh on page ya, on page. Setelah bikin on page ya nanti SEO spesialis juga akan mengatur nih. Ini kata kunci ini sudah mulai bagus. Lalu trafficnya sudah mulai bagus. Lalu trafficnya sudah mulai bagus dan Google sudah memberikan sinyal yang bagus. Kalau Google sudah memberikan sinyal yang bagus, SEO spesialis tugas berikutnya adalah bagaimana membangun link building di dalam website tersebut. Off page lah ibaratnya. Dan dia harus paham betul mana backlink yang sehat, mana backlink yang berkualitas, mana backlink yang kotor, mana backlink yang tidak menghasilkan apa-apa. Mana backlink yang seakan-akan memakan kerupuk yang tidak ada nutrisinya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, nah baru urusan kecepatan website, SEO friendly, yang mobile friendly, struktur URL yang baik. Ah, itu SEO spesialis. Itu tugas SEO spesialis. Tapi desain website, tampilan websitenya biar bagus, warnanya warna apa? Itu programming. Itu desain website, tugas desain website teman-teman sekalian. Dan kita punya sendiri di sini, SEO punya sendiri gitu kan. Nah, barulah nanti analisa dan mentoring. Kita lihat tuh, evaluasi apa saja yang harus kita lakukan. Mana URL yang kira-kira cacat, mana on page yang tidak baik, mana backlink yang rusak, mana backlink yang lost, mana kira-kira konten yang kira-kira tidak naik-naik oleh Google. Itu evaluasi dan mentoring kita lakukan semua di sana teman-teman sekalian. Jadi itu tugas SEO spesialis, bukan sampai hal-hal nyapu kamar, nyapu rumah, nyapu kantor. Aneh menurut saya. Nyiapkan teh, nyiapkan kopi, itu bukan SEO spesialis. Ngantar bosnya naik mobil, bukan SEO spesialis. Kemudian bikin konten di YouTube, itu bukan SEO spesialis. Itu konten kreator, itu supir. Maka SEO spesialis ini jangan digabung-gabungkan kemana-mana teman-teman sekalian. Apalagi SEO spesialis tugasnya bagaimana nanti bisa mengurus Google Ads. Aneh menurut saya, nggak ada urusan. Gitu kan. Makanya SEO spesialis ya emang tugasnya lebih bagaimana mengoptimasi website tadi bisa menghasilkan kualitas traffic yang baik dan leads dan konversi yang baik. Itu jangan kemana-mana teman-teman sekalian ya. Saya nggak suka tuh kalau ada jurusan misalnya dibutuhkan SEO spesialis, semua kerjaan entah kemana-mana arahnya. Itu bukan SEO spesialis. SEO spesialis yang tadi kita sampaikan yang di awal, bahwasanya tugasnya lebih mengoptimalisasikan website tadi menghasilkan kualitas traffic yang baik, menghasilkan leads dan konversi yang baik. Itu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang saat ini SEO spesialis, coba boleh komen di bawah ini. Siapa tahu kita berjodoh, siapa tahu teman-teman boleh bisa jadi bagian dari karyawan saya, bagian dari tim saya, atau tim perusahaan-perusahaan yang saya pegang. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.